puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan rapat kerja daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mengucapkan apresiasi, terima kasih penghargaan yang diberikan kepada kabupaten kita di salah satu penghargaan yang luar biasa. Halo, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kami dapat hadir lagi kembali di layar kaca Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan memandu Anda dalam dialog Papua Menyapa edisi Selasa 30 Juli 2024 bersama saya, Odiodata Hermina Julia. Sore hari ini telah hadir di studio kami pada hari ini 2 orang narasumber. Kami akan membawakan topik Kembangkan Seni Budaya melalui lagu etnik rohani Katolik Papua bersama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Provinsi Papua. Singkatnya LP3K ya. Sore ini telah hadir di studio kami Bapak Heri Levaan sebagai Ketua Panitia Rakerda LP3K Provinsi Papua dan Bapak Evaristus Silitubun sebagai Sekretaris LP3K Provinsi Papua. Oke Pak, kita langsung mulai aja Pak. Sekarang Salve. Oke, saya mulai dari Pak Heri dulu Pak.
LP3K Provinsi Papua ini kan pada minggu kedua Juli kemarin tanggal 12-13 Juli itu kan baru menyelenggarakan Rakerda. Betul. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan sekilas mengenai apa-apa saja poin-poin penting apa yang didapatkan dari kegiatan itu dan apakah dihadiri oleh semua kabupaten untuk wilayah kita di Papua ini? Iya, baik. Ke tanggal 12-13 Juli kemarin kita mengadakan Rakerda. Tentu saja Rakerda ini provinsi LP3 provinsi yang mengadakannya, sehingga kami hadirkan 7 kabupaten kota. Kemudian kita laksanakan dan ya syukur semua bisa hadir. Apa-apa yang kita bicarakan Rakerda itu menyangkut konsolidasi organisasi di LP3K kabupaten kota. Lantas program-program kerja apa yang harus kita sinkronkan antara kabupaten kota dan provinsi. Acara itu berlangsung dengan seru karena semua tertarik untuk membicarakan hal itu. Karena ini memang kebutuhan LP3K kota dan kabupaten. Terutama bidang organisasi dan yang lain itu menyangkut ya tetap soal konsolidasi organisasi. Seperti itu. Apakah juga membahas untuk kesiapan kita Papua untuk nanti Pespa Rani yang Papua sendiri dan juga nasional nanti itu juga dalam pembahasan juga ada? Iya, benar. Salah satu materinya kami mempersiapkan atau kami bincang-bincang soal bagaimana merencanakan pelaksanaan Pespa Rani provinsi yang kedua menuju pada Pespa Rani nasional yang keempat. Itu kita sepakati untuk menuju ke Pespa Rani provinsi yang kedua tentu saja akan melalui satu musyawarah daerah. Nah, kita tentukan bahwa pada Raker ini apa-apa yang kita akan bicarakan pada musyawarah daerah nanti dan di mana tempatnya. Akhirnya hari terakhir kita putuskan bahwa Musda atau musyawarah daerah LP3 provinsi akan dilaksanakan di Biak. Lantas keputusan yang berikut juga kita semua dari kabupaten kota harus siap dan kita akan menuju Pespa Rani provinsi LP3 provinsi yang kedua di Biak. Penunjukan Biak ini mungkin bisa antara Pak Evan atau Pak Heri bisa menjelaskan kenapa Biak yang ditunjuk ini Pak? Apakah dari aklamasi ataukah memang sudah ada plus minusnya dengan penunjukan Biak untuk mungkin sarana transportasinya lebih dekat atau jangan hanya terpusat terus di Jayapura atau bagaimana? Iya. Ya, jadi kalau penentuan standarnya, penentuan tuan rumah itu selalu berdasarkan pada dua hal. Pertama, legal standing dari LP3K itu harus ada. Kemudian kemampuan anggaran. Nah, kemampuan anggaran ini menandaikan bahwa koordinasi antara LP3K setempat dengan Pemda setempat. Itu prinsip dasarnya. Tetapi bahwa penentuan pihak sebagai tuan rumah itu artinya dilakukan sebenarnya lebih di luar pertemuan. Ya, menanyakan kesediaan karena kita kalau dalam pertemuan formal ketika kita menuju itu kan orang kadang-kadang tidak siap. Tetapi kalau sudah ada lobby-lobby di luar itu orang sudah tahu apa yang harus dia buat. Kalau kemudian kalau ada hal-hal yang belum pas dia akan tanyakan secara kekeluargaan di luar. Jadi penentuan dia itu sebenarnya sudah ada lobby-lobby. Tapi tadi dua standar prinsip dasarnya selalu dipegang oleh ketiga provinsi adalah legal standing dari LP3K itu, terus kemampuan anggaran itu sebenarnya menjadi satu catatan dan juga sekaligus secara teknis itu Biak itu lebih murah biayanya. Oh iya. Jadi supaya semua orang Kapal juga bisa ya? Kapal bisa. Itu pasti kan banyak yang pergi ya. Karena kalau kita hitung kan Kabupaten Kero, Kota Jayapura itu kan dua kabupaten yang orang Katolik cukup banyak. Nah, sementara kalau Sarmi kan sedikit, kemudian Biak juga ya Biak karena tuan rumah, lalu Yapen itu sedikit, lalu Superior ini kan belum ada, terus ada satu Mamramoraya? Mamramoraya bagian dari Provinsi Papua itu belum terbentuk dengan Superior. Kalau Waropen sudah terbentuk. Maka tadi Abang Heri katakan bahwa ada 7, sebenarnya kan ada 9 sesuai mengikuti kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Oke, Pak, sebelum saya ke lebih dalam lagi, kita flashback ke belakang gini. Mungkin ke Pak Evan. Mengapa sampai kita Katolik ini membentuk Pespa Rani, Pak?
karena selama ini orang mengetahuinya ini pes Parawi, sementara kita Katolik ini juga sudah ada pes Parani, itu bagaimana? Pertama bahwa pes Parani ini kan sebagai satu bentuk perayaan iman orang Katolik secara bersama di Republik Indonesia ini. Nah, tetapi daripada itu sebenarnya pes Parani itu kan pesta puncaknya. Lembaga LP3K itu ya, itu sebenarnya dibentuk untuk membantu umat bertumbuh dalam iman melalui nyanyian liturgi. Maka nanti kita lihat itu ada begitu banyak kategorinya. Lalu kemudian juga kitab suci, orang bagaimana mencintai kitab suci, maka ada lomba. Nanti ada struktur kitab suci. Lalu juga pengetahuan iman ajaran gereja Katolik, maka ada yang namanya CTR, cara cermat rohani anak dan remaja. Nah, sehingga dengan bentuk lembaga ini dan pes Parani sebenarnya umat dibiasakan untuk hal-hal itu. Lalu penting adalah bagaimana orang merayakan sebuah liturgi perayaan Ekaristi itu dengan musik yang begitu meriah yang membantu orang untuk beribadah. Nah, puncak dari seluruh itu adalah pengungkapan iman bersama. Bahwa kita Katolik itu ada gitu. Nah, seperti itu. Berarti kalau selama 2 kali Papua ini mengikuti pertama ini kan kita masih satu nih. Ya. Terus yang kemarin tahun lalu itu kan kita udah DOB terpisah. Ya. Ini bagaimana nih yang dari LP3K sendiri melihat ini? Dari segi mungkin pendanaan, terus agak keteteran kemarin karena etnik, sementara kita Papua ini kan mayoritas yang khusus di sini ini kan Katolik, tidak seperti kayak di daerah Mepago dan daerah Papua Selatan ya. Itu gimana? Sebenarnya kalau dampak langsung itu dari DOB itu ya, itu adalah soal penganggaran. Itu harus kita terima. Ya, lebih-lebih kalau misalnya kita mengadakan ajang pes Parani provinsi maupun juga nasional, keterlibatan nasional itu akan berpengaruh. Tetapi kalau keterlibatan umat Katolik itu tidak dilakukan. Ya, artinya kita bisa lihat dari Rakerda kemarin itu orang datang bukan 1-2 orang, itu 3-4 orang datang, terus para pejabat Kementerian Agamanya juga hadir. Nah, lalu umat-umat Katolik yang di Kota Jayapura ini cukup banyak yang hadir tambah dan provinsi. Jadi lihat dari sisi keterlibatan itu, saya pikir umat Katolik itu tidak rasa terpengaruh itu. Artinya keterlibatan itu akan Semangatnya tetap ada. Kalau dari panitia sendiri kemarin Rakerda kira-kira berapa yang hadir dari undangan? Jadi semua undangan yang kita sebarkan ke kabupaten kota semua hadir, malah lebih. Jadi antusias mereka untuk hadir dan peduli pada LP3 itu sangat antusias sekali. Sehingga hasil keputusan yang kita dapatkan kemarin itu, mereka siap untuk kembali ke daerah, kabupaten kota untuk menyampaikannya kepada umat di sana. Berarti itu 7-8 minus Mambramoraya nggak hadir ya? Mambramoraya dengan Itu Superior. 2 kabupaten itu tidak hadir. Itu apa ada rencana pembentukan atau belum ada? Ya, jadi itu pertama kan dasar pembentukan LP3K itu kan tergantung dari jumlah orang Katolik. Itu pertama. Nah, untuk superiori itu kan menurut data itu tidak banyak juga. Kebanyakan sembahyang ke Yapen gitu. Menurut informasi ya, nanti harus dicek lagi. Tapi memang tadi abang katakan itu konsolidasi, memang salah satu program itu adalah penguatan lembaga LP3K. Yang belum terbentuk kita berupaya untuk membentuk bila mana jumlah umat Katolik itu memungkinkan. Sama juga di Mambramoraya kita belum tentu Mambramoraya dan Superior. Alasan itulah apa melihat populasi umat Katolik di sana. Sejauh ini dari data LP3K sendiri bagaimana Pak untuk jumlah-jumlah umat ini untuk supaya nanti ketika kita di ajang nasional ini kita bisa istilahnya ada taringnya lah gitulah. Oke, jadi sebenarnya nanti Abang Giri bisa tambah ya. Sebenarnya kita tidak punya satu patokan jumlah ya selama ini, tetapi kalau kita mengingatnya awal-awal berdiri ya, tapi bahwa ketika kita mengundang LP3K Kabupaten Kota, mereka tahu tentang keadaan umat Katolik. Dan 7 umat Katolik ini sudah bisa dipastikan kalau di Biak semua mata lomba kan itu, dari 13 mata lomba. 13 mata lomba yang paling banyak jumlahnya kan paduan suara. Nah, biasanya kalau yang terlibat banyak itu di Kota Jayapura karena populasi umat Katolik kan cukup banyak. Nah, jadi 13 mata lomba itu pasti. Sementara yang mungkin nanti Kerong, karena Kerong itu kan basis Katolik juga. Kabupaten lain kita menghitung itu sudah. Tadi mungkin ada dari panitia sendiri kemarin itu ada ininya nggak? Sekitar dari kota itu mungkin berapa apa sampai
tadi sempat bilang kan overload lah istilahnya. Oh, yang Tidak- hadir. ya. Yang hadir. Kita undang itu kan 5 ya. Ya, 5. Dari setiap kabupaten kota kita undang 5 perwakilan. Begitu. Ternyata pada waktu pembukaan itu justru Membludak. membludak. Itu apa sih sampai bisa membludak itu? Apakah karena rasa ingin tahu kah atau antusiasme kah atau gimana? Setuju. Karena ini apa ya? Ini yang mau bikin lagi. Kami sudah siap sebenarnya mau ini, tapi apa yang dibicarakan? Jadi mereka datang tertarik untuk ikut itu, walaupun sebenarnya kuotanya hanya 5, Iya. tetapi akhirnya ya sudah, kita juga tidak menolak dan ruangan itu jadi penuh untuk kita sama-sama mendengar informasi tentang pelaksanaan Rakerda dan menyongsong Pesparani provinsi nanti. Ini kan Rakerda juga tadi membludak, tapi ini kan menyatukan visi dan misi itu kan tidak gampang, Pak. Oke. Manusia ini kan pasti masing-masing datang dengan ego sektoralnya masing-masing. Ini bagaimana Pak untuk bisa tadi menghasilkan 5 poin penting ini kan tidak gampang. Soal ada tadi lokakarya harus bersertifikasi. Emang di kita Katolik ini ada apa istilahnya pemandu apa dirigen apa semua itu bersertifikasi atau tidak? Ini saya juga baru tahu itu harus ada sertifikasi. Mungkin saya tambahkan sedikit menyangkut di Rakerda kenapa animenya cukup banyak. Lalu kenapa kita tidak banyak mengalami kesulitan? Tadi itu pertanyaan. Jadi kan kita ada begini, kita sudah mengikuti kegiatan Pesparani nasional kan 3 kali. Itu sejak dari tahun 2018. Artinya bahwa sampai dengan tahun sekarang itu sudah perjalanan yang cukup panjang. Maka ritme kerja apa yang dibuat statutanya itu dari provinsi sampai ke kabupaten kota itu sama. Sama. Tinggal ganti nama, mungkin dengan logo kan masing-masing dipasang. Jadi sama, jadi irama kerjanya bidang-bidang macam Abang Heri di bidang penyelenggara. Sudah tahu di bidang penyelenggara ini ada di kabupaten kota. Jadi iramanya semua sama. Lalu biasanya kalau di Rakerda itu bicaranya 2 program kerja dan bagaimana Rakerda menyongsong. Sebenarnya ini Musyawarah. Pesparani itu sama halnya ini musda. Cuma kita berpendek. Ya kalau kita lihat di statuta, musda itu memutuskan tempat pelaksanaan Pesparani. Tapi kita potong. Karena mengingat juga waktu dan orang punya persiapan. Nah seperti itu. Jadi keterlibatan juga karena itu, maksudnya orang berpartisipasi kabupaten kota. Misalnya Sarmi dengan Kerom ini kan baru bergabung. Baru saja. Tapi cukup banyak mereka punya sumbangsi pemikiran di dalam proses itu. Nah jadi karena cara kerja kita itu sudah sama. Kemarin itu hanya program, tapi kita mensatukan aja. Salah satunya kan mengadakan pelatihan bagi para pelatih. Ya. Itu namanya. Ya. Itu kita tidak punya. Kita kasih contoh saya Gregorian misalnya. Kita tidak punya pelatih Gregorian. Itu. Nah, dan juga etnik juga demikian. Nah, sekarang ini kan baru kita mulai fokus ke etnik. Kan kita ada di Papua. Ya. Itu. Oh, berarti ini apa bisa dibilang yang kemarin itu Rakerda tuh sukses ya? Ya, benar. Itu benar. Oke. Terus ini Pak Heri, dari 2 hari itu selama pelaksanaan Rakerda itu kira-kira yang dari panitia sendiri tuh mengelaborasikan pertemuan itu nanti seperti apa? Mungkin apakah ada semacam titik temu begitu atau bagaimana Pak dari panitia sendiri nih yang dari LP3 ya, provinsi. LP3, ya. Jadi memang kita jadi semangat ya karena begitu antusiasnya kabupaten kota hadir dan aktif dalam diskusi-diskusi itu. Sehingga sama-sama yang tadi Pak Ivan sudah katakan yang harusnya kita bicarakan di Musda nanti itu sudah lewat ya. Mereka bilang sudah sikat saja di sini dulu sudah. Akhirnya lobi-lobi di luar dia bilang oke, kita siap. Nah, dan yang lain-lain juga mengatakan bahwa sudah kita ambil biak karena daerahnya cukup strategi kita hadir di sana. Walaupun sebenarnya kita termasuk minoritas juga di sana. Ya. Apakah itu sebagai untuk mungkin ajang promosi juga dari Pemkab Biak ya? Jadi dia menyetujui Ya itu. bisa juga. Jadi sebenarnya mungkin saya tambahkan tadi bagian itu mekanisme yang buat itu kan kita bagi 2 kelompok. Ada yang bicara Pesparani sendiri, ada yang bicara program. Jadi penyelenggara itu semua di program sana. Sementara pimpinan-pimpinan itu di Pesparani kan pengambil keputusan. Nah, salah satu yang menarik dari kegiatan Pesparani provinsi adalah ajang untuk promosi wilayah setempat. Oke, kita tahan dulu Pak. Oke. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Papua Menyapa. Masih bersama saya dua narasumber yang manis-manis dan ganteng, Pak Heri dan Pak Evan. Pak Evan, kita lanjut lagi Pak. Yang tadi pertanyaan saya tadi soal biak ini, apakah promosi untuk apa semacam destinasi? Tadi sempat Pak Evan menyinggung bahwa dia mencuri start. Ini bagaimana Pak? Ya maksudnya setiap wilayah kan mau mempromosikan wilayahnya supaya dikenal, kan ini juga sebenarnya investasi juga kan. Jadi biak mengambil peran itu karena mungkin mereka sudah punya pengalaman promosi juga apa kemarin itu yang Selby Teluk Saireri kan. Jadi untuk Pesparani ini sebenarnya sebagai satu ajang untuk mempromosikan daerah sebenarnya. Jadi Pesparani ini turut serta membantu Pemda untuk mempromosikan daerahnya kan luas. Macam kita ini Pesparani provinsi begini, itu dia kan akan informasinya semua kita kasih ke nasional. Jadi di grup di website nasional itu ada tentang Pesparani provinsi, kabupaten kota. Jadi kita kirim. Jadi misalnya contoh kita kasih contoh dulu Pesparani provinsi yang pertama nasional, yang pertama, kedua dan ketiga itu dalam buku buku panduan itu selalu ada tempat destinasi ini supaya kita ke kota itu kita tahu kekhasan kota itu apa itu semua. Jadi itu kan secara tidak langsung Pesparani membantu mempromosikan daerah tapi juga perekonomian setempat. Kuliner misalnya kan meningkatkan income daerah masyarakat. Oh itu salah satu misinya juga untuk membantu pemerintah daerah setempat. Betul, ya. Oke. Benar. Kemarin itu kalau nggak salah itu ada 5 poin Pak. Kalau saya tidak lupa salah catat ini seperti pengembangan pelatihan SDM meliputi tenaga pelatih, paduan suara, mazmur organis, pendampingan pelatih bertutur kitab suci, cerdas cermat, rohani anak dan remaja serta dirigen. Mungkin bisa antara Pak Heri atau bisa menjelaskan. Jadi itu kebutuhan. Itu merupakan kebutuhan LP3 provinsi dan lebih-lebih itu di daerah, kota dan kabupaten. Di sana kita akan punya kualitas itu akan lebih baik bila para pelatih itu ada dan banyak. Karena kita berharap akan berdampak positif pada paroki-paroki. Apa yang kita buat di Pesparani ini hendaknya dia berfungsi di paroki dan paroki yang punya umat dan mereka harus merasakan langsung. Kami melatih para pelatih. Kemudian para pelatih akan turun ke paroki-paroki untuk melatih dan kita harapkan terjadilah satu liturgi yang meriah, yang senang dan juga kita tidak lupa dengan menggunakan atau mengangkat kearifan lokal. Seperti itu. Itu yang untuk yang poin 1. Kalau loka karya juri sendiri bagaimana yang poin kedua ini? Loka karya juri. Oke, kemarin kita rapat, kita putuskan loka karya juri itu kita lebih pada pelatihan. Supaya provinsi mempersiapkan para dewan juri. Tentu kami akan mengambil orang yang di luar untuk melatih para dewan juri sehingga pada waktu kebutuhannya kabupaten kota provinsi siapkan. Baru dibikin apa waktu Pesparani yang pertama nggak ada itu? Pesparani juri yang kemarin yang untuk itu, ada. Tapi kan dia belum terorganisir kan. Jadi kita punya ada ahli-ahli tapi kan selalu datangkan dari luar. Bagaimana lomba di kabupaten kota atau misalnya lomba di bawah lagi di paroki. Jadi ini kan bukan hanya level untuk kabupaten kota tapi kayak gereja sampai ke Kombas. Berarti nanti juri-juri yang diambil itu misalnya kayak kita contoh Kota Jayapura, berarti setiap paroki-paroki itu diambil. Bisa. Terus Kerom begitu sama, Biak, Yapen itu juga sama. Waropen sama juga. Sama. Jadi hanya dua kabupaten saja. Yang tidak ada Sarmi dan Mambram Raya dengan Supiori ya. Nah, itu terus yang ketiga itu ini lagu-lagu etnik. Ini bagaimana Pak? Jadi gini, titik tolak dari lagu etnik itu kan sebenarnya dalam ajaran gereja kita. Musik liturgi itu salah satu bagian adalah menggali musik dari wilayah setempat. Nah kita tadi pertanyaan menarik itu bahwa jadi gini, LP3K berada di tempat itu dia harus bisa mengambil atau membuat nyanyian-nyanyian berbahasa daerah supaya orang merayakan Ekaristi dalam konteks setempat. Nah, beberapa saat ini yang terjadi adalah Timika, kemudian
kemudian mie dan Ya. pegunungan ya. Sudah pisah kita. Sudah. Nah sekarang kan kita harus gali kita punya sendiri. Nah sultan kita di wilayah Sairiri ya untuk Katolik itu asli itu kan susah didapat. Betul. Tapi kita akan berusaha untuk itu karena biar bagaimanapun kita ada di tanah Tabi Sairiri. Nah lalu kemudian Kero misalnya nanti juga. Nah jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menggali kearifan lokal dibawa ke dalam nyanyian liturgi sebagai juga kan ada promosi juga. Selain orang beribadat di liturgi ya tapi kita juga punya referensi nyanyian yang berbasis kearifan lokal. Ini kan kalau kita Katolik ini kan dulu khusus kita di kota Jayapura ini kan ada namanya Kor Ave Maria itu kan. Itu kan ada Pak siapa ini yang Pak Engel dulu almarhum. Pak Engel almarhum terus sekarang yang asuh Pak Edi ada. itu apa tidak istilahnya mungkin timbul ide untuk kita mencari mungkin mereka yang memahami bahasa Biak kah atau bahasa Tabi kah, bahasa Serui untuk nanti itu ada pemahaman ke situ enggak? Sebenarnya itu ada karena kita di LP3K itu kan ada bidang Udah beda. mencipta bidang cipta lagu. Dan itu mereka punya ada litbang yang menggali juga kearifan lokal. Jadi sudah ada. Tinggal dalam program kan kita pakai target misalnya tahun ini kita program prioritasnya apa, tahun depan apa. Tapi yang untuk hasil rakerda memang inkulturasi nyanyian daerah itu mendapat tempat penting. Itu sudah diputuskan kan hasil. Iya. Juga Berapa persen itu tempat pentingnya itu? Karena sangat susah sekali nih kita untuk lagu-lagu daerah ini karena kita di Papua ini kan mungkin satu suku ke suku lain tuh bahasa sudah berbeda. Betul. Nah, ini untuk ya kita mulai dari yang kecil dulu ya Bang Heri, tidak usah yang terlalu besar, misalnya 1-2 lagu dari Kero. Mungkin tahap pertama itu adalah kita mengumpulkan dulu lagu-lagu yang ada di berkembang di umat, kita ambil, lalu kita pelajari kan untuk menyusun lagu berbau kulturasi itu kan dari adat istiadatnya bagaimana, antropologinya, kemudian dari teologinya seperti apa, dari liturginya seperti apa, dari musiknya seperti apa. Nah, kita butuh ahli-ahli ini. Ya. Nah, jadi saya bisa pastikan itu sekitar 90% itu akan LP3K Provinsi Papua akan menjurus ke sini. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi, Pesparani sudah biasa. Ya. Itu sudah pasti, tapi bahwa kan kita jangan ikut lomba, tapi kita harus menggali sesuatu. Iya, betul. Yang kemarin hasil evaluasi, rapat evaluasi, kami akhirnya dapat satu ide untuk dalam waktu dekat kami akan meneliti ke Kerom. Ini yang lebih dekat. Sehingga boleh kalau boleh kita dapat Pesparani provinsi nanti ada lagu daerah Kerom yang kita bawakan. Karena banyak lagu daerah sebenarnya berbahasa daerah tapi itu bukan inkulturasi. Inkulturasi itu maksudnya seperti apa itu? Jadi orang merayakan imannya dalam konteks budaya atau budaya diterangi oleh Injil. Misalnya gini, saya orang Kei misalnya. Cara beriman saya itu kan berbeda dengan mungkin Ode yang dari Flores, ya, itu beda sekali. Ketika misalnya orang menyanyi lagu bahasa daerah saya itu paling langsung masuk ke dalam. Iya. Sama juga kalau orang menyanyi dengan saya sama, meskipun bisa. Jadi kita merayakan iman dengan konteks budaya kita. Jadi sebelum agama itu masuk kan kita sudah punya ungkapan-ungkapan iman. Nah, bagaimana ungkapan-ungkapan iman itu dibawa dalam konteks liturgi. Maka tidak heran kalau macam contoh kita kasih contoh di Waena itu ada kan Pentakosta. Orang menyanyi bahasa daerah. Iya, betul. Jadi orang merayakan, jadi ini budaya diterangi oleh Injil dan orang merayakan imannya dengan cara dan gaya konteks budaya. Tapi kan ketika Pentakosta itu kan memakai bahasa daerah dari tiap-tiap ini. Apakah misalnya mungkin tahun depan dari LP3K itu ada terobosan yang tadi Pak Heri sempat katakan bahwa sempat menyinggung bahwa mungkin nanti ada 1-2 lagu yang misalnya biar membumi gitu loh. Betul. Di Kerom misalnya dari tadi bilang dari Kerom itu membumi untuk dinyanyikan oleh umat itu yang itu yang kita maksudkan. Jadi kita akan cari lagu-lagu inkulturasi ya. Dan yang selama ini berjalan itu orang bilang lagu daerah dengan bahasa daerah itu inkulturasi. Tidak. Banyak itu hanya bahasa daerahnya, tapi lagunya bukan dari karena notasi di daerah tertentu berbeda. Betul. Ada daerah tertentu kayak Kerom kalau tidak salah hanya 3 not. Kalau saya tidak salah. Do, mi, sol. Itu saja main-main situ. Tapi kalau lagu sudah dia modern itu sudah banyak dan itu bukan inkulturasi. Berarti etniknya itu yang etniknya. Yang munculnya ya. Lagunya, notnya, bahasa, iramanya, musiknya, kata-katanya. Nah,
Jadi memang kulturasi itu tahap tertinggi ya. Kalau kita bawa lagu, misalnya saya bawa lagu bahasa Kei, kalau menyanyi belum tentu kulturasi. Karena ini kulturasi kan ada asimilasi, akumulasi, prosesnya panjang. Iya, iya, iya. Tapi bahwa kita mau tahap demi tahap untuk bagaimana menggali kearifan lokal dan satu ketika kita jadikan itu, misalnya contoh lagu untuk grave apa namanya, ordinario misalnya. Atau lagu persembahan misalnya, lalu kita kan bukukan dia bisa sumbangsan juga untuk keuskupan, untuk paroki, untuk umat asli sendiri. Kalau Gregorian sendiri bagaimana Pak? Untuk Gregorian, kita kemarin tuh kan agak sedikit ketinggalan dibanding daerah-daerah lain tuh. Iya, kalau kita nonton yang kemarin ya, yang Pesparani Nasional itu kan, apakah bagaimana cara dari LP3K ini kan harus kerja keras lagi nih? Enggak. Gregorian itu memang ciri khas dari gereja Katolik. Katolik ya. Tidak ada dilombakan di, mohon maaf, di bukan gereja Katolik. Dan itu memang, dan tidak mudah mencari pelatih Gregorian yang sebenarnya juga itu Di kita. Papua kita belum punya. Belum. Kayaknya Jadi itu belum. yang tadi Abang Heri bilang, saya tambahkan, kan mau bikin pelatihan juga para pelatih. Para pelatih. Salah satunya pelatih lagu Gregorian tadi Bodi sempat katakan kan nyanyi itu ada usul-usul itu. Ya. Itu kan kita tidak punya orang yang belajar itu khusus. Iya. Banyak pelatih tapi bukan pelatih Gregorian. Iya, Dia bisa baca not tapi cara menyanyi Gregorian itu beda. Beda. Dan itu LP3 provinsi akan memfokus ke situ. Karena ini memang satu ciri khas atau spesialnya Katolik pada Gregorian. Oh, berarti nanti tuh untuk Gregorian tuh nanti akan ada. Berarti didatangkan dari luar dong. Betul. Yang para pelatih, maksudnya yang ahli ya. Yang ahli Gregorian. Banyak kalau ahli. Tapi kalau dilihat ini ada peminatnya nggak itu? Untuk kita di Di gereja Katolik. Gereja Katolik khusus di Papua ini. Oh, banyak. Karena kalau di gereja kita lihat itu tuh not. Ya, pertama kan kelemahan kita di LP3 ke provinsi, kabupaten kota itu kan tidak punya pelatih. Selalu bermasalah dalam nyanyian Gregorian. Pengucapannya, cara bernyanyinya. Maka itu kan menimbulkan satu tantangan tersendiri kita yang harus menjawab. Nah, jadi para pelatih ini, misalnya contoh saya kasih contoh di kemarin Kota Jayapura mengadakan pelatihan dan itu saya hadir kebetulan mewakili LP3K untuk di sambutan dan saya melihat bahwa mereka diajari bagaimana menyanyi lagu Gregorian. Ternyata mereka antusias. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah seberapa besar orang antusias? Antusias. Karena pertama nyanyi itu nyanyi gereja. Dan kita punya pengalaman bahwa kita mengalami kesulitan dalam nyanyi Gregorian. Dan memang rasanya Katolik orang bilang Katolik banget kalau kita Gregorian. Bisa biasanya dengar lagu Gregorian atau lagu yang Itu biasanya kalau kita di rumah tuh pas malam tahun baru tuh sama Mami dan Papi tuh harus wajib itu lagu Gregorian. Oke. Ya pemirsa, kita akan jeda sedikit lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa dan tetap bersama saya LP3K Provinsi Papua. Kita kembali lagi Pak Evan dan Pak Heri. Dari tadi 5 poin lagi, kita itu 5 poin tadi yang menjadi hasil rakerda tadi itu ada yang poin keempat itu menyangkut masalah para pelatih yang harus bersertifikasi atau esional pada setiap bidang kategori setiap mata lomba. Itu bagaimana nih? Ya, itu kita berharap kita dapatkan para pelatih jadi lewat program TOT itu pelatihnya kita datangkan dari LP3 nasional atau dari lembaga lain di luar untuk datang melatih sehingga sertifikat itu dia dapatkan satu waktu mungkin dia juga tidak di LP3 tapi dia ada di paroki. Dia punya legalitas untuk bisa melatih baik di gereja Katolik atau di mana saja. Bisa dikembangkan dari benar situ. Itu. Antusiasme bisa ada itu. Apa rencananya itu dari mana tuh rencana didatangkan untuk pelatih dari luar? Nah, nanti kita melobi. Jelas kami akan berkonsultasi dengan LP3 nasional. Di sana banyak sekali pelatih-pelatih. Ya, contohnya salah satunya Gregorian tadi itu. Itu waktu kita Munas tahun berapa itu? Wah, itu keren sekali.
Itu pastor, ya dia dari Dari Irlandia. Irlandia. Orang Jogja yang jadi bruder. Dia jadi brother di Irlandia, tapi dia memang pelatih Gregorian dan nyanyinya tidak seperti paduan suara biasa. Dan itu yang kita datangkan orang-orang seperti itu. Pelatih yang di YouTube, Ya. yang Gregorian itu. Iya. Pelatihnya itu. Oh, dia yang pakarnya lah istilahnya. Pakarnya. Emang kalau kita di Papua nggak ada tuh? Itu kan sekolah Tidak ada. Ya, Nggak, maksudnya umat-umat yang selama ini tidak ada ya di setiap paroki tidak ada. tidak ada. Dan ini Gregorian ini kan peninggalan orang-orang lama ya. Lama. almarhum Pak Engel. Pak Egen. Pak Engel Ngutera itu. Pergi selesai. Setelah itu tidak ada yang Tidak ada, dia tidak teruskan juga ya. Oke, terus kalau yang kelima ini Pak menyangkut provinsi akan berada berlakukan audiens dengan pemerintah terkait keberadaan LP3K Kota Jayapura, termasuk juga ke paroki-paroki. Itu maksudnya bagaimana Pak? Jadi pertama LP3K kan berdiri tidak lepas dari pemerintah daerah maupun juga dari setempat. Maka koordinasi antara LP3K dengan kabupaten kota, provinsi maupun gereja itu penting. Karena pertama, kalau kita menyanyi-nyanyian itu kan berkaitan dengan gereja juga. Gereja itu adalah organisasi wilayah, supaya para pastor juga mendorong umatnya untuk terlibat dalam pelatihan-pelatihan dalam nyanyian, tapi juga karena LP3K itu dilantik, di-SK-kan oleh pemerintah setempat, maka mau dan tidak mau kita harus membangun komunikasi. Karena kita diangkat, dibentuk oleh pemerintah setempat, bahkan dengan Kementerian Agama. Jadi 3 lembaga itu 4 lah, Pemda, Kementerian Agama, gereja, bahkan sampai tergantung level ya. Kalau provinsi kan berarti keuskupan. Dengan nanti kabupaten kota pastor paroki. Lalu dengan umat juga. Kita selalu mendorong itu supaya umat juga jangan menganggap bahwa ketiga itu biasa ya, ini membantu Ya. juga. Oh, berarti ini istilahnya nih mau bisa dibilang walaupun masih ini kan besok Pesparaninya itu yang kedua ya, Papua, tingkat provinsi itu kita yang kedua. Mungkin saya bisa menangkap bahwa ini sebagai langkah dari LP3K juga untuk menunjukkan kepada umat bahwa kami ini ada loh. Jangan ketika mau Pesparani nasional baru tinggal main comot-comot saja. Nah, itu mau dipelajari. Nah, mungkin Pak Evan bisa. Jadi sebenarnya kan kita belajar dari beberapa Pesparani, 3 Pesparani nasional, bahwa sebenarnya kan kita tidak punya kelompok tetap. Ya. Yang kelompok tetap yang dilatih dari awal. Kalau menjelang lomba baru kita mulai comot sana sini. Jadi pola itu kita tinggalkan karena pertama hanya mengkhususkan orang-orang yang hanya bisa baca not misalnya. Sementara orang-orang yang lain kan jadi penonton. Maka kita mulai biasakan itu dari bawah supaya kita tidak tergantung pada 1-2 orang dan umat semua terlibat. Jadi siapa saja boleh masuk. Nah seperti jadi, tapi juga strategi supaya kalau kita sampai ke nasional kan kita memang sudah siap. Kan kita bawa nama provinsi Papua, jadi harus memang yang matahari kan terbit dari timur. Tidak malu-maluin. Karena kan dibilang Indonesia Timur itu kan gudangnya penyanyi ya. Jangan jadi penggembira terus. Ya, tim hore gitu. Gitu. Berarti kalau ini sudah mulai startnya ini dari mana nih Pak? Istilahnya untuk mungkin dari antara kita Kota Jayapura yang dekat-dekat dulu lah. Bukan Keuskupan Jayapura yang meliputi Kerom dan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Ini sudah dimulai dari mana Pak? Yang pertama itu saya dengar terakhir yang dibuat oleh Kota Jayapura beberapa lalu yang mereka punya pelatihan para pelatih itu sudah mulai. Artinya itu yang kami harapkan bahwa kabupaten kota itu yang harus lebih aktif untuk melakukan pembinaan. Sementara kita ini kan untuk memfasilitasi konsultasi, ya kan karena umatnya itu kan di kabupaten kota. Dan itu kita lebih banyak itu membangunnya dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas itu comot-comot tadi. Kalau dari bawah itu kan mereka sudah siapkan, yang naik ke atas itu kan yang sudah oke. Berarti ini nanti kalau bisa saya tarik kesimpulan, rencana nanti yang tahun 2025 di Biak itu bulan apa? Biasanya selalu Oktober. Karena secara nasional itu biasanya terjadi tanggal 28 Oktober itu harus Sumpah Pemuda. Menunjukkan bahwa Republik ini orang Katolik juga punya jasa. Maka kita juga mau menegaskan tanggal 28 ini dengan pesta itu. Jadi Pesparani hanya menegaskan ini. Jadi biasanya 27, 28, 29 sampai dengan tanggal
Oktober sampai dengan 21 November. Ya. Oh berarti persiapannya panjang. Maksudnya masih lumayan, ya 1 tahun lagi lah bisa dibilang gitu. Iya. Berarti dengan harapan tadi kembali ke Pak Heri Ya. tadi Pak. Ada jangan satu lagu etnik saja dong. Kalau 1 tahun tuh mungkin bisa 5. Ya, Kira-kira gimana? kita berharap begitu. Dan ini benar-benar etnik, jangan yang cuma tempel-tempel itu, sehingga ya mungkin tidak akan lebih banyak dari yang sekarang sudah beredar. Kita harus mengeluarkan produk sendiri karena kita punya bidang litbang itu ada seperti itu. Dan kita harapkan nanti kabupaten kota membuat itu dan melakukan Pesparani kota kabupaten sebelum provinsi mengadakannya. Sekarang sudah 1-2 paroki sudah memulainya. Ya. Paroki Waena, paroki Kota Raja dengan lomba-lomba dari antar kombas. Dan kita berharap itu mulai tumbuh dari kombas. Seperti itu, mulai dari kombas akhirnya ke paroki. Dari paroki dia mewakili paroki untuk ke kabupaten kota. Lomba itu. Bisa. Bisa. Optimis dapat maksudnya kalau kita lihat yang 2 ini kan yang menjadi tolak ukur kita ini Gregorian dengan etnik ini. Iya. Ya. Bisa. Dari LP3K sendiri Bisa. dengan waktu 1 tahun loh Bisa. untuk lagu, dibiak nanti nih. Iya. Untuk lagu etnik bisa. Oh. Karena kita akan adakan juga loh karya musik betul kita. Atau cipta lagu. Itu kan bikin sayembara misalnya. Iya. Oh. Itu tidak cipta lagu. Itu sudah masuk dalam program itu cipta lagu. Jadi yang penting kan kita fokus dulu di satu tempat dulu. Misalnya Kero, tidak harus semua tempat. Ya, itu. Harus ada project dulu. Ini dulu, kalau kita akan pindah. Misalnya lagu persembahan kita buat, lagu ordinarium misalnya. Ya. Sehingga waktu misa pembukaan kita nyanyi lagu itu misalnya. Nah, Atau itu dia. dilombakan. Seperti itu. Kalau Itu misalnya teknis. kabupaten lain di luar Kerom gitu misalnya tidak menutup kemungkinan kan? Iya. Kemungkinan, misalnya Tabi saya ready kan. Karena ya kalau lihat Jayapura Tabi kita di sini Ini kan kan juga kan terdapat. mayoritas, maksudnya termasuk banyak Iya. lah sih. Iya. Bisa. Bisa. Itu kan kita harus data dulu ya. Siapa-siapa yang kita undang untuk memberikan bobot atas pencipta lagu itu. Tidak bisa sembarangan. Macam saya ikut, wah saya kan bukan orang Tabi. Iya. Mungkin dari perspektif teologi bisa, tapi dari sisi budaya kan kita tidak punya Iya. kapasitas itu. Betul. Harus orang Tabi ya. Orang tadi. Betul. Harus dia yang paham bahasa gitu Paham ya. bahasa, Sama juga Kerom mungkin. karakteristik lagunya. Betul. Jadi banyak hal untuk menyusun lagu itu banyak hal. Nah, kembali ke ini Pak, yang tadi untuk perkenalan ke pemerintah, pastor paroki, ke paroki-paroki ini dari LP3K provinsi ada mempush tidak untuk ke LP3 kabupaten yang sudah berdiri ini? Untuk bagaimana istilahnya membangun jejaring lah, jaringan dengan paroki dan ini sehingga mungkin ada bakat-bakat yang mungkin tidak ketahuan bisa Betul. dengan ini Ya. bisa itu gimana kalau Pak Heri? Ya, jadi memang ini kerjaannya pengurus LP3 provinsi dan mereka mau melakukan audiens dengan pemerintah, kemudian dengan paroki-paroki. Di sana kan ada pastor paroki. Nah, itu diharapkan LP3 provinsi bermain peran penting. Tentu akan menggandeng ya kabupaten kota. Dan itu Pak Evans mereka Karena kita punya gawean itu. Ya. Keuntungan karena para pejabat ketua-ketua kita itu karena kan para pejabat daerah sehingga by telepon itu kan sudah biasa, Iya. jadi mudah itu. Ya nggak, maksud saya tadi itu oke kita provinsi ini enak. Kabupaten kota ini bagaimana? Justru itu kan misalnya kalau kabupaten yang mengalami kesulitan kan ketua kita akan menelpon bupatinya misalnya atau wali kotanya. Jadi pembicaraan di level atas tinggal yang dari bawah masuk. Jadi sudah Membangun berjalan. jejaring tadi. Sama di gereja kan Membangun. orang LP3K kan kebanyakan orang dari gereja semua nih. Iya. Iya. Jadi kan gampang, ada pastornya, ada macam Pak Heri, pengurus dewan, jadi semua itu kan ada. Jadi gampang untuk kita berkoordinasi. Pak Evan, selama 3 tahun ya kalau nggak salah Iya. sekarang ini. Ada kemajuan banyak nggak dibanding dengan satu yang sekarang kita mau kedua nanti di tahun depan ini gimana? Biar kita nggak stuck dulu. Kemarin itu kan semua mata lomba kita ikut tapi kita hanya dapat mata lomba yang malah kita tidak prediksi akan menang. Iya, Bertutur kitab suci dengan apa lagu Gregorian apa Mazmur Gregorian kan. Justru kita malah dari kabupaten yang Ya, gol. kecil lagi dari Biak dan Kerom. Nah Kerom. ini gimana Mas? Ya. Betul. Jadi memang kan pertama itu kan persiapan kita juga kan singkat waktu itu ya. Nah, tapi kalau saya mau pertanyaan apakah ada kemajuan? Menurut saya ada. Karena kalau saya bandingkan, karena saya ikut, saya dengan Bang Heri ikut itu dari Pesparani pertama ya. Ya. Awal-awal berdiri kan kita ikut. Jadi
kita bisa lihat pertama animo orang untuk terlibat, terus paduan suara itu mulai Iya. muncul, keterlibatan orang-orang dalam paduan suara mulai. Nah juga kan keterwakilan wilayah-wilayah dalam mengikuti lomba itu kan lumayan. Artinya ada Biak, ada Kerong, Ya. Yapen, Yapen. ya, beberapa itu ya. Nah, itu jadi itu kan sudah menunjukkan Kota Jayapura misalnya, atau kemarin Sarmi, atau Kerong. Kan ada kemajuan. Dulu kan hanya beberapa saja. Sekarang banyak, mulai ikut terlibat dan mata-mata lomba mulai. Lalu orang-orang baru juga mulai banyak yang terlibat. Mungkin sebelum kita mengakhiri dialog kita malam hari ini, mungkin dari Bapak berdua mungkin ada semacam harapan, himbauan kepada umat kita ini di 8 provinsi ini, 1 kota, 7 provinsi 1 kota ini untuk bagaimana untuk mengembangkan musik seni budaya etnik di Papua dan harapan dari LP3K sebenarnya. Mungkin dari Pak Heri dulu mungkin Iya. 1 menit kan. Kita harapkan dengan adanya perkembangan Pesparani hadir di sini, kita bisa mengangkat lagu-lagu budaya atau lagu-lagu daerah yang memang benar-benar etnik. Dan yang kita paling berharap adalah gereja, liturgi dalam gereja itu dia jadi hidup. Itu dampak yang kira-kira kita harapkan seperti itu. Karena kita boleh berpesta, tetapi kalau kehidupan gereja cuma begitu, kita tidak dapat apa-apa sebenarnya. Justru umat dari KBG Kombas, dan itu dia lebih bersemangat. Dan memang dampaknya kita lihat bahwa liturgi dalam gereja Katolik khususnya di Kota Jayapura ini terlihat. Nah, kita berharap ada di kabupaten kota. Gitu. Kalau Pak Evan sendiri bagaimana? Pertama atas nama pengurus LP3K Provinsi menyampaikan banyak terima kasih untuk Pemda, pemerintah daerah, baik provinsi kabupaten kota yang selalu mendukung lembaga Pesparani LP3K di tempat masing-masing, juga Bapak Uskup dan para pastor serta Dewan Pastoral Paroki dan pengurus penggerak KBG yang mendukung umat untuk terlibat. Dan juga kami mohon juga untuk umat Katolik di Provinsi Papua untuk mari kita memberi hidup atas rumah yang kita sudah bangun, baik dari anak-anak sampai orang dewasa, mari kita terlibat karena ini bukan barang milik orang lain, Iya, betul. tapi milik kita. Semoga dengan lembaga LP3K membantu gereja untuk orang bisa terlibat dalam musik nyanyian liturgi, mencintai kitab suci, mendalami ajaran iman gereja Katolik sehingga orang bisa bertumbuh dalam iman. Oke. Diskusi yang menarik ya, 30 menit. Kalau bisa Ya, tambah lumayan lama 30 juga ya. ya. 30 menit tapi kayaknya singkat ya. Iya. Ya. Oke, makasih Bapak berdua. Ya. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.